Geda oh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua yang melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Paujan, NPM 10070122112. Saya merupakan mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Islam Bandung atau Unisba yang sedang mengambil mata kuliah Pendidikan Agama Islam 7, yakni tentang disiplin ilmu pertambangan. Oke, teman-teman semua, saya sedang membuat video sharing mengenai pendidikan agama Islam, yakni khususnya mengenai keilmuan atau ilmu atau disiplin ilmu pertambangan itu sendiri. Baik, langsung saja kita mulai. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan memulayakannya dengan akal sehat serta ilmu pengetahuan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, seorang manusia yang terdidik dengan sangat agung, yang membawa manusia dari zaman kegelapan, kebodohan menuju cahaya ilmu dan peradaban yang sangat maju. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas sebuah tema yang sangat fundamental dalam kehidupan seorang muslim, yakni ilmu dan manfaatnya. Nah, kewajiban belajar, adab, bertanya ke orang yang berilmu, kedudukan tinggi orang berilmu di sisi Allah, serta pentingnya pengembangan ilmu sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Nah, tema ini akan sangat relevan khususnya bila kita kaitkan ya dengan dunia pertambangan, sebuah bidang yang bersentuhan langsung dengan amanah pengelolaan bumi dari Allah yang menciptakan segalanya. Baik, yang pertama, dalam Islam, ilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Ilmu bukan cuma sekedar alat untuk mencari penghidupan, akan tetapi ilmu merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu ini yang bermanfaat akan melahirkan amal yang benar, sikap yang bijak, dan keputusan yang adil. Karena Rasulullah SAW itu bersabda bahwa salah satu amal yang tidak terputus pahalanya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, mungkin itu yang harus ditegaskan oleh teman-teman sekalian, bahwasannya ilmu yang bermanfaat apabila kita mendapatkan ilmu, kemudian ilmu tersebut kita sharingkan kepada orang lain, kita bagikan agar orang lain juga mengetahui akan ilmu tersebut. Nah, ilmu tersebutlah yang amalnya tidak akan pernah terputus. Itu merupakan sabda dari Rasulullah SAW. Kemudian, dalam konteks pertambangan, ilmu ini berperan sebagai penentu apakah kegiatan manusia membawa maslahat atau justru membawa kerusakan. Ilmu geologi, teknik pertambangan, keselamatan kerja, dan lingkungan adalah alat agar pengambilan sumber daya alam dapat berjalan secara aman, yang mana memberikan kemaslahatan bagi manusia yang bekerja ataupun berada di sekitarnya, dan juga sangat meminimalisir kerusakan-kerusakan yang terjadi. Nah, kemudian Islam juga mengajarkan bahwa belajar itu tidak mengenal batas usia ya. Baik seorang kakek-kakek, baik seorang nenek-nenek, atau anak kecil sekalipun yang baru berumur 2, 3, 4, 5 tahun, itu tidak ada batasan. Siapa saja harus belajar, siapa saja harus mengambil pelajaran. Karena sejatinya seorang muslim adalah pembelajar sepanjang hayatnya. Karena Allah menghendaki manusia untuk senantiasa mengambil pelajaran dari apa yang ia lihat, alami, dan juga apa yang ia kerjakan. Nah, dalam dunia pertambangan, setiap kejadian di lapangan adalah pelajaran, teman-teman. Kondisi geologi yang kompleks, perubahan alam, hingga kecelakaan kerja yang seharusnya menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran, bukan yang seharusnya diabaikan. Nah, sikap ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong tafakur dan iktibar atau merenung dan mengambil hikmah agar kesalahan itu tidak terulang dan keselamatan, kemaslahatan untuk kedepannya dapat selalu terjaga.
Kemudian yang ketiga adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Nah, ayat ini itu mengajarkan kerendahan hati dalam menuntut ilmu, teman-teman. Bertanya itu bukan berarti sebuah tanda kelemahan, bertanya bukan berarti tanda sebuah kebodohan, akan tetapi bertanya itu merupakan bukti kesadaran atas keterbatasan diri kita. Karena dalam Islam pun keputusan yang diambil tanpa ilmu dan tanpa bertanya kepada ahlinya dapat menjerumuskan pada kesalahan dan dosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menjadikan ilmu sebagai jalan ibadah dan pengabdian kepada Allah. Jangan pernah lelah untuk belajar, jangan malu untuk bertanya kepada orang yang berilmu, dan jangan sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Jadikan ilmu sebagai sarana menebar manfaat, menjaga keselamatan, memakmurkan bumi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus bagi kita yang bergerak di bidang pertambangan khususnya, ingatlah bahwa setiap keputusan yang kita ambil akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang berilmu, berakal, amanah, dan mampu mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab dan keberkahannya. Baik teman-teman sekalian, mungkin sekian sharing-sharing saya untuk saat kali ini. Saya cukupkan sekian. Saya memohon maaf kepada semua teman-teman yang melihat video ini apabila terdapat kesalahan, terdapat kerancuan, dan yang lainnya. Saya masih belajar, jadi saya juga sangat menerima koreksi, evaluasi, dan teman-teman dari sekalian. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Goodbye.